Oke, selamat datang. Kebanyakan dari kita mungkin mikir ya, tidur berkualitas itu ya dimulai pas kita matiin lampu. Tapi gimana kalau saya bilang, kunci tidur nyenyak itu justru ada di apa yang kita lakuin sepanjang hari. Nah, ini persis seperti yang dijelaskan oleh ahli saraf Dr. Andrew Huberman. Menurut beliau, memperbaiki tidur itu bukan soal ritual sebelum tidur. Sama sekali bukan. Tapi, ini tentang bagaimana kita secara sadar mengelola seluruh siklus 24 jam kita. Dan untuk bisa mengelola siklus itu, kita harus kenalan dulu nih sama dua kekuatan biologis super dahsyat yang, percaya atau enggak, terus-terusan bertarung di dalam tubuh kita untuk ngendaliin kapan kita melek dan kapan kita tidur. Oke, jadi mari kita bedah lebih dalam ya, dua sistem fundamental ini. Gampangnya gini, ada satu sistem yang bikin kita capek seiring berjalannya waktu, dan satu lagi yang ngasih tahu kita kapan seharusnya kita merasa capek. Oke, jadi di satu sisi, kita punya yang namanya adenosin. Coba bayangin ini kayak rasa lapar buat tidur. Makin lama Anda melek, makin numpuk zat kimia ini, dan makin besar tekanan buat tidur. Nah, di sisi lain ada jam sirkadian. Ini nih, jam internal super canggih di tubuh kita yang nentuin kapan kita harus waspada dan kapan kita ngantuk sepanjang hari. Nah, setelah kita paham soal dua kekuatan ini, sekarang saatnya kita ngomongin satu-satunya kebiasaan paling ampuh dan gratis yang bisa Anda lakuin setiap hari buat mengunci seluruh siklus tidur dan bangun Anda. Dan disinilah keajaiban biologi kita mulai bekerja. Kena sinar matahari pagi itu ternyata memicu lonjakan kortisol yang sehat buat ngebangunin kita. Tapi bukan cuma itu, dan ini bagian yang keren banget, pada saat yang sama tubuh kita juga nyetel timer. Yup, timer 12-14 jam buat ngelepasin hormon tidur, melatonin, nanti malam. Jadi satu tindakan, tapi dapat dua efek berlawanan yang diatur dengan sempurna. Luar biasa kan? Caranya gampang banget. Dalam 30-60 menit setelah bangun, langsung keluar rumah. Cukup 2-10 menit aja kena sinar matahari langsung. Dan ini yang paling penting, jangan pakai kacamata hitam, biarin cahaya itu masuk ke mata dan ngasih sinyal yang benar ke otak kita. Poin kuncinya di sini adalah, Anda harus benar-benar ada di luar. Kenapa sih? Soalnya kaca jendela itu nyaring kualitas cahaya tertentu yang dibutuhin otak. Mungkin kita mikir, lewat jendela juga kena matahari. Eits, jangan salah. Ternyata berada di luar ruangan itu bisa 50 kali lebih efektif daripada cuma lihat dari balik jendela. 50 kali loh, itu beda banget. Oke, anggap jam internal kita udah diset dengan benar di pagi hari. Nah, langkah berikutnya adalah gimana caranya kita mengelola energi dan fokus kita sepanjang hari pas kita lagi melek. Oke, kita balik lagi sebentar ke si adenosin. Ingat kan, molekul yang bikin ngantuk ini? Jadi dia itu terus-terusan numpuk di otak kita. Setiap jam kita melek, tekanan buat tidur ini makin kuat, yang bikin kita lama-lama ngerasa makin capek. Nah, disinilah kafein masuk. Banyak yang salah kaprah nih, ngira kafein itu ngasih energi baru. Padahal enggak. Cara kerjanya itu lebih kayak main rebutan kursi. Kafein duduk di tempatnya adenosin di otak, jadinya si adenosin nggak bisa nempel. Hasilnya, kita jadi nggak ngerasa ngantuk, padahal tekanan tidurnya itu sebenarnya udah numpuk banget. Tapi selain ngopi, ada loh senjata lain yang ampuh banget buat ngeriset energi dan fokus kita di tengah hari. Dan enaknya, ini nggak perlu tidur siang, yang kadang malah bikin pusing pas bangun. Namanya Non-Sleep Deep Rest, atau disingkat NSDR. Ini tuh praktek kayak yoga nidra atau meditasi terpandu, yang intinya ngebawa kita ke kondisi rileks yang dalam banget. Ini bukan cuma soal nanangin pikiran loh. Tapi secara ilmiah, ini terbukti bisa mengatur ulang kadar dopamin kita. Nah, dopamin ini kan yang bikin kita termotivasi dan fokus. Biasanya kadarnya makin turun sepanjang hari. Dengan NSDR, kita bisa balikin lagi kadar dopamin itu. Jadi habis itu kita bisa balik kerja dengan lebih tajam. Oke, sekarang kita bergeser ke sore hari. Pas hari mulai gelap, ada perubahan dramatis yang terjadi di tubuh kita. Mata kita jadi jauh lebih sensitif sama cahaya. Dan ini kita harus kelola dengan super hati-hati. Coba kita lihat siklus cahaya 24 jam yang ideal itu kayak gimana sih. Pagi kita butuh cahaya terang, siang juga. Terus matahari terbenam itu jadi sinyal transisi, sinyal buat tubuh kita kalau hari udah mau berakhir. Dan yang paling krusial, antara jam 11 malam sampai jam 4 pagi itu adalah zona terlarang untuk cahaya terang, benar-benar harus dihindari. Aturannya sebenarnya simpel aja. Malam-malam jangan nyalain lampu di langit-langit yang terang benderang itu. Pakai lampu yang lebih redup dan taruh posisinya lebih rendah kayak lampu meja gitu. Ada fakta menarik nih. Ternyata, ngelihat matahari terbenam itu bisa bantu ngelindungin kita dari efek jelek cahaya buatan di malam hari. Dan ingat ya,
Kena cahaya terang antara jam 11 malam sampai 4 pagi, itu benar-benar ngerusak sistem dopamin kita. Efeknya bukan cuma ganggu tidur malam itu aja, tapi bisa bikin kita jadi kurang semangat dan moodnya jelek besok paginya. Nah, sekarang gimana kalau Anda udah ngelakuin semua kebiasaan soal cahaya ini, tapi kok rasanya masih butuh bantuan ekstra? Oke, kita bakal bahas beberapa alat tambahan. Tapi ingat baik-baik ya, kebiasaan itu nomor satu. Suplemen sebagus apapun nggak akan bisa ngebenerin kebiasaan yang jelek. Pertama, soal suplemen melatonin. Dr. Huberman itu super hati-hati soal ini. Kenapa? Soalnya melatonin itu hormon yang kuat banget. Dan yang bikin ngeri, penelitian nunjukin kalau dosis di suplemen yang dijual bebas itu seringkali ngaco. Bisa jauh lebih dikit atau malah ratusan kali lipat lebih banyak dari yang ditulis di botolnya. Sebagai gantinya, beliau nyebutin beberapa suplemen lain. Ada magnesium threonate, ini bisa bantu bikin kita ngantuk. Terus ada tianin yang fungsinya nenangin pikiran, tapi catat ya, ini bisa bikin mimpi jadi jelas banget. Terakhir ada apiginin, ini dari chamomile, juga bagus buat tidur. Nah, tapi untuk apiginin ini ada catatan penting. Dia bisa ngaruh ke hormon estrogen. Jadi kalau Anda ada masalah hormonal, apalagi buat para wanita, wajib banget ngobrol sama dokter dulu sebelum nyoba. Jadi, setelah kita bahas semua ini, semuanya kembali ke satu pertanyaan mendasar. Sekarang, kita udah tahu nih, gimana cahaya itu ngatur biologi kita, dari pagi sampai malam. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah, apakah Anda yang pegang kendali atas cahaya, atau jangan-jangan selama ini cahayalah yang mengendalikan Anda?